Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore. Selamat kita datang berkumpul di tempat ini untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Segera kita mulaikan acara ibadah pada sore hari ini. Saya undang sedang jemaat bangkit berdiri, kita mau angkat pujian sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
Haleluya. Haleluya. Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau pada sore hari ini kami ada sehat, kuat, kami bisa berkumpul di tempat ini untuk beribadah semua karena kemurahan Tuhan. Mari Tuhan pimpin acara ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Biar Tuhan hadir bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Berjalan bersama Dia, aku tak takut. Berjalan bersama Dia, aku tak takut. Berjalan bersama Dia, aku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Berjalan bersama Dia, aku tak takut. Berjalan bersama Dia, aku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Saya undang sedang menjemaat bangkit berdiri. Jalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus beserta. Nyanyi bagi Yesus, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus beserta. Nyanyi bagi Yesus, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Puji Tuhan, silakan duduk. Berjalan bersama dengan Tuhan, kita mendapatkan sentosa dan Tuhan Yesus selalu beserta kita. Kita masih memuji nama Tuhan. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia.
Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilanganlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilanganlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilanganlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya beri kesempatan buat pujian dari kamu wanitanya. Dipersilakan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pujian yang dipersembahkan. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk lebih lagi menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian ini. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Mari dari awal kita mau nyanyikan pujian ini. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku
Tuhan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku mari lagi katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku sekali lagi, mari katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu, mari persembahkan hidup di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya, haleluya. Kami percaya hidup kami adalah penyembahan di hadapan Tuhan. Kami percaya hidup kami berharga di mata Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam doa dan kasih Kristus. Ibu Iis berdoa, saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus mengucap syukur saat sore hari ini kami boleh bersehati, berkumpul, memuji, memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang telah kami terima dan kami rasakan dalam kehidupan kami, sepanjang kehidupan kami, sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, Kau saat ini Tuhan ada di tempat ini. Sebentar kami mau terima firman-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuasa dari Roh Kudus-Mu. Biar kami boleh menerima firman-Mu dengan segala kerendahan hati, dengan sukacita yang datang dari Engkau. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, firman-Mu menjadi berkat dalam kehidupan kami, supaya kami boleh belajar untuk melakukannya di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian tugas saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau duduk dengan sukacita yang datang dari Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Juga saya sampaikan kepada Pak Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Mudah-mudahan firman ini akan menjadi kekuatan iman kita masing-masing. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan,
firman Tuhan yang akan sampaikan pada sore ini masih berkaitan dengan khotbah Bapak Gembala pada hari Minggu yang lalu. Ya. Judulnya mengenai penderitaan. Ini hal yang sangat tidak dienakkan pada manusia, masalah penderitaan. Tetapi orang-orang percaya di dalam Yesus siap untuk menderita dalam segala hal. Baiklah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ayat bacaan kita baca dalam Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. Saya baca yang genap, Bapak Ibu baca yang ganjil. Yohanes 12 ayatnya 12 sampai 16. Ya. Yohanes 12 ayatnya 12. Baik, saya akan bacakan yang genap. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia adalah Yesus. Dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Nah, Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, ayat ini sangatlah sulit diterjemahkan kalau kata-kata seperti itu. Namun di balik ayat ini adalah sesuatu yang mengejutkan atau mengerikan di dalam kehidupan Yesus Kristus. Dalam pembacaan firman ini, saudara-saudari kalian, kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Mengapa? Sebab Tuhan Yesus mengetahui bahwa ia akan dianiaya. Maka kata-kata yang terakhir tadi kita bacakan, yaitu mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus mau dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas artinya, kalau bahasa Jawanya itu apa sih? Ya, nas itu mengenai dia adalah Yesus. Dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Justru mereka yang mengeluh-elukan, yang memuji muliakan itu akan berbuat sesuatu apa yang dikatakan dalam ayat ini. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ya, Tuhan Yesus adalah sangat luar biasa. Mengapa? Sebab Tuhan Yesus mengetahui bahwa ia akan dianiaya tadi ya, disiksa, dibunuh dengan disalibkan ketika ia
memasuki kota Yerusalem. Tetapi Yesus tidak menghindar, melainkan tetap mengajak para murid-muridnya untuk pergi ke kota Yerusalem. Nah, mengapa demikian? Yesus tetap masuk ke dalam kota Yerusalem. Dan ini dilakukan oleh Yesus. Pertanyaan, karena Yesus menggenapi nubuatan para rasul, para nabi-nabinya. Kepergian Yesus menuju ke kota Yerusalem ini sebenarnya sudah tahu dia akan dianiaya, bahkan dibunuh, salib dan sebagainya. Tetapi Yesus masih terus berjalan karena Yesus mengetahui bahwa semua ini dia lakukan untuk menggenapi nubuatan-nubuatan para rasul atau para nabinya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dijelaskan Yesus mengetahui secara benar apa yang akan terjadi pada dirinya. Ketika ia memasuki kota Yerusalem, dia tahu benar bahwa dirinya akan menderita dan dianiaya. Bahwa ia akan mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Ada perlakuan tidak adil, bahkan ia tersebut mendapat bahkan hal tersebut akan membawanya kepada kematian atau maut. Kita dapat baca dalam Yohanes 12 ayat 23 sampai 24. Bapak Ibu baca, tetapi Bapak Ibu sekalian, hal itu tidak menyurutkan langkah Tuhan Yesus untuk pergi ke Yerusalem. Sebab apa? Sebab apa? Ia ingin menggenapi semua hal yang telah dinubuatkan oleh Tuhan Bapa. Ia ingin menggenapi semua nubuatan-nubuatan yang diberikan oleh Tuhan melalui utusannya, melalui nabi-nabinya. Ya. Apa yang terjadi ketika ia menggenapi segala sesuatu yang telah ia nyatakan pada dirinya di dalam Yesaya 9 ayat 9 sudah biasa baca. Yesus menggenapi apa yang telah dibuatkan oleh Allah melalui para utusannya. Salah satunya ialah peristiwa masuknya ke Yerusalem. Ini sebenarnya Yesus sudah tahu di kota Yerusalem ini akan terjadi sesuatu yang tidak dienakkan oleh Yesus. Tapi pada saat itu murid-murid dan orang-orang Yerusalem bahkan ia mengeluh-ngeluhkan, memuliakan. Tapi ingatannya sudah tidak terjerumus pada bahwa nantinya ada sesuatu yang terjadi di kota itu. Dijelaskan di sini, Yesus menggenapi apa yang telah dinubuatkan oleh Allah melalui utusannya. Salah satunya ialah peristiwa masuknya ke kota Yerusalem untuk menunjukkan bahwa ia adalah pribadi yang telah terpilih. Yesus adalah pribadi yang taat dan senantiasa melaksanakan tugas-tugas apa yang disampaikan oleh Tuhan Bapa kita. Ini bisa dibaca di dalam 1 Petrus 1 ayat 20 ini, bahkan Yesus menggenapi dalam nubuatan ini disebutkan sebelum dunia dijadikan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 20, maka hal ini sudah dinubuatkan. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Yesus
mengapa Yesus memenuhi panggilan ini? Ya. Maka dari itu bagi Yesus adalah merupakan satu tanggung jawab yang besar yang dibebankan oleh Allah Tuhan Bapa-Nya untuk melakukan sesuatu demi membebaskan orang-orang jahat di dunia ini. Bagaimana tindakan Tuhan Yesus dianggap bodoh? Tindakan Tuhan Yesus menurut manusia yang tidak mengenal Tuhan ini dianggap bodoh. Karena dianggap bunuh diri. Itu merupakan pernyataan yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dalam bahasa Jawanya, Yesus masuk ke kota Yerusalem ini padha karo ula marani gepuk. Kalau orang Jawa ula marani gepuk pasti di situ akan dikepuk orang. Nah, inilah bahwa Yesus masuk ke kota Yerusalem merupakan ulo marani gepuk. Oleh karena itu orang-orang yang tidak mengenal rencana Tuhan, tindakan Yesus dianggap bodoh. Dianggap Tuhan Yesus bunuh diri, dianggap Yesus merupakan pernyataan yang tidak mengenal hal yang baik. Artinya supaya ia dibunuh dan sebagainya. Ini adalah pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak mengenal rencana Allah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Allah dalam rangka pemulihan umatnya, Yesus tetap memasuki Yerusalem walau tahu akan disiksa bahkan dibunuhnya. Itu sebabnya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, itu semua karena ia memenuhi tugas dan panggilannya oleh Bapa yang di surga. Tentunya kalau kita baca ayat yang sudah tren dalam Yohanes 3 ayat 16, bagaimana? Karena begitu besar kasih Allah kalau kepada dunia sehingga ia mengaruniakan. Tapi kalau di ejaan lama, dia telah mengorbankan anaknya mati untuk manusia supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, penderitaan yang dialami Yesus luar biasa. Namun Yesus tetap melakukan apa yang dibuatkan oleh Tuhan melalui rasul-rasul. Ini sudah ditetapkan. Karena apa? Kalau Yesus tidak melakukan hal ini, tidak seorang pun yang akan diselamatkan di dalam kerajaan surga. Tidak seorang pun kalau Yesus tidak melakukan hal ini, semua yang berdosa tidak akan mendapat ampunan. Oleh karena itu Yesus memberikan satu teladan kepada para pengikut-pengikutnya termasuk kita ini untuk senantiasa walaupun apapun yang terjadi di dalam penderitaan apapun, apabila kita hanya karena di dalam Kristus, kita tidak akan takut. Kita jangan takut kepada penderitaan apapun selagi kita melakukan pekerjaan kebenaran daripada Yesus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, teladan yang diberikan kepada Yesus untuk murid-muridnya, untuk orang-orang percaya, untuk orang iman pengikut seperti kita, ini dijelaskan yaitu yang pertama harus ada Yesus adalah pribadi manusia yang memiliki integritas. Yesus adalah pribadi manusia yang memiliki integritas.
di mana perkataan dan perbuatannya selaras. Perkataan Yesus dan perbuatan Yesus itu senantiasa sama. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, seorang yang memiliki integritas pastilah dapat dipercaya dan bertanggung jawab terhadap tugas serta pekerjaan. Demikian pula pelayan-pelayan jemaat yang memiliki integritas, maka pekerjaan yang dilakukannya betul-betul ikhlas dan bertanggung jawab sesuai dengan apa yang dilakukan. Dengan demikian maka jemaat Tuhan di PT Permanum dimanapun, kalau mereka memiliki integritas dan melakukan tanggung jawabnya dengan benar, maka disitulah imannya akan dikuat. Selanjutnya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Yesus merupakan pribadi yang taat. Saudara bisa baca dalam Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. Yesus adalah pribadi yang paling taat. Yesus merupakan pribadi yang taat. Dia tetap datang ke Yerusalem walaupun di sana maut telah menantinya. Hal tersebut dilakukan karena ketaatan Yesus kepada Allah Bapa yang telah mengutus Dia untuk menebus dosa-dosa manusia. Kembali ke Yohanes 3 ayat 16. Sanalah kunci. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita sebagai pengikut-pengikut Yesus harus memiliki iman yang kuat. Jangan sampai ada permasalahan sedikit, maka meninggalkan daripada Yesus. Ini yang paling berbahaya. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, penderitaan Yesus merupakan jalan penyelamatan seluruh umat manusia. Barang siapa yang percaya. Yesus menderita merupakan jalan penyelamatan pada umat manusia yang percaya kepadanya. Namun yang tidak percaya dan tidak mau mengikutinya, maka murka Tuhan akan terjadi terhadap orang-orang yang tidak melakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Yesus menyadari betul akan pentingnya Ia menggenapi nubuatan serta panggilan. Sebab hanya melalui pengorbanan Yesuslah, bukan dengan cara yang lain, hubungan dengan Allah dan manusia dapat dipulihkan hanya dengan melalui Yesus Kristus. Pengorbanan Yesuslah yang bisa terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, saya ulangi, hanya melalui pengorbanan Yesuslah maka tujuan awal Allah dalam penciptaan manusia dapat kembalikan seperti citra Allah kembali. Ini tujuan Yesus menderita pada saat itu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sebab dengan pengorbanan dirinya maka manusia yang hidup di dalam dosa dan menjadi tawanan si jahat akan dibebaskan. Pembebasan inilah penting untuk umat-umat Tuhan. Seperti halnya bangsa Israel pada waktu di Mesir dibebaskan dari penderitaan-penderitaan mengenai budak. Nah ini penting Bapak. Oleh itu sebab dialah jalan satu-satunya supaya manusia memperoleh
keselamatan. Nah, dengan demikian hanya melalui Yesuslah ada keselamatan. Tidak melalui Yesus, tidak ada Yesus, maka keselamatan tidak akan terjadi. Kita baca dalam Kisah Para Rasul ayat 4 ayat 12 pasal 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia adalah Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, hanyalah Yesus. Kita yakin dan percaya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya sampaikan saudara saya, satu orang Muslim, saudara saya ini pernah diundang ke tempat saudara saya, nilai kajatan, saya diundang ya mau kajatan. Ada beberapa orang setelah yang tua itu Pak Suratman ini bagian Mujubno, Pak Suratman ini bagian Mujubno, lalu ditujukan orang yang disuruh doa setelah beberapa orang ini diam, tidak ada yang mendoakan. Maafkan ini ya, ini saya bukan minteri, tapi coba supaya orang itu podo senengilah, menyenangkan orang tidak boleh kan boleh lah. Setelah mereka diam, tidak ada yang mau, tidak ada yang mungkin tidak bisa, terus saya pulau salah dongani, monggo Pak Kir. Setelah itu saya dongani ya, apa yang dulu saya pelajari, doa selamat, bukan doa kulut, doa selamat. Setelah selesai Robana karena apabila kita adalah baginar terus lalu saudara sampai pinter sampai putus sampai ini lawasiku sekali waktu sampai diampuni oleh Gusti Yesus sampai mati pasti diampuni. Ini saya tidak ngomong apa-apa, cuman janji. Tetapi di dalam keyakinan saya tidak bisa berubah. Nah inilah penderitaan bagi umat-umat Tuhan. Itulah. Oleh karena itu dijelaskan oleh kisah ini. Ini saya pegang betul. Dan di keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini merupakan satu iman dan keyakinan. Orang yang beriman pasti akan menderita. Penderitaan banyak. Ketoke Kristen kaya ya, tetapi sekali waktu kita akan menderita. Hanya saudara-saudara kita. Nah, penderitaan inilah yang akan menempa iman kita. Oleh mereka tidak tahan, saya percaya mereka akan mundur. Tapi kalau mereka tahan, justru dia akan lebih kuat. Karena di dalam Yesus ada keselamatan yang luar biasa. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan.
Yesus mengetahui rencana Allah Bapanya akan dirinya ketika ia masuk kota Yerusalem. Namun Yesus tidak mencoba menghindari akan penderitaan yang akan ia terima. Ini merupakan ketaatan daripada Yesus. Ia tetap masuk ke kota Yerusalem untuk penyelamatan umat manusia, termasuk saudara dan orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Ini satu hal yang luar biasa bagi saya. Memang dulu saya ini, saya ceritakan sedikit, saya masih mungkin iman muslim saya masih kecil pada waktu itu. Kalau saya mendengarkan adzan, itu saya menangis. Karena tempat saya yang saya tempati dengan masjid sama dengan sekarang. Tetapi lama-lama setelah saya melajari, saya mendapatkan pelajaran-pelajaran dari Alkitab. Nah, itulah mulai. Saya dikasih buku kecil sama teman. Nah, buku kecil ini isinya ada isi Alkitab dan isinya Al-Quran. Nah, disitulah membanding-bandingkan. Di dalam Quran yang paling benar itu terserah. Tetapi bagi saya di dalam kitab suci adalah juga. Ini Bapak Ibu sangat penting bagi kita masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih tahu, saya ulangi, ia tetap masuk ke kota Yerusalem untuk penyelamatan saudara dan saya. Oleh karena itu bagi umat manusia atau umat yang percaya pasti akan menderita. Ini benar apa enggak? Coba kita baca di dalam 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-12 dan 14. Akan saya bacakan 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ada ya? Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Apa penderitaan ini yang kita rasakan? Kalau selama ini kita tidak menderita kita saat kita sendirian. Artinya di dalam saudara mungkin kita sendirian yang Kristen, mungkin di dalam lingkungan masyarakat mungkin kita sendirian. Dan disitulah banyak orang-orang yang istilahnya menyoroti dan mengejek bagi kita masing-masing sebagai orang Kristen. Dalam 14 dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Ini A saja, dari A saja. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Inilah salah satu kekuatan. Sering kita diajak teman atau saudara atau tetangga dan kita kalau di desa tidak. Tetapi kita tetap berpegang pada kebenaran yang diberikan oleh Yesus, yaitu dalam penderitaan Yesus.
Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Allah juga telah membuka satu kebenaran atas orang yang percaya, termasuk kita, bahwa mereka juga akan mengalami penderitaan dan penganiayaan seperti itu. Setiap orang yang memiliki kebenaran Kristus dan mempercaya dan memiliki iman kepada Kristus, mereka akan mengalami penderitaan dan penganiayaan seperti itu. Pertanyaannya sekarang, nah ini yang menjadi renungan kita. Pertanyaannya, apakah saudara akan lari atau menghindari aniaya dan penderitaan ini? Kalau ada penderitaan dan sebagainya, apakah kita lari? Khususnya penderitaan nih bagi orang-orang yang mungkin sekarang kena COVID-19, banyak yang di PHK, mungkin pekerjaannya atau mungkin dari keluarganya. Apa kita akan lari dan menghindar lalu menjauhkan diri dari Tuhan? Ini untuk kita renungkan. Sering terjadi di mana-mana. Banyak karena di sosial ekonomi, finansial dan seterusnya, banyak orang yang mundur karena menderita, kata jadi wong Kristen ora penak. Tetapi penderitaan yang kita alami sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang di surga. Tidak sebanding, lebih banyak yang kita bahagiakan di dalam kerajaan surga. Inilah tetap kuat walaupun apapun terjadi. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau saya ceritakan tentang riwayat hidup saya luar biasa, tapi saya tidak mau. Seakan-akan kok memamerkan, tidak. Tetapi ini menjadi satu pelajaran bagi kehidupan saya untuk senantiasa tetap bersama Yesus. Lalu sebaliknya, apakah di dalam penderitaan ini kita masih tetap berpegang dengan kebenaran Yesus? Apa yang disampaikan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-14. Oleh karena itu kita harus hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran dan yang telah engkau terima dan engkau yakini. Kita harus tetap berpegang kebenaran yang telah kita terima dari kebenaran Yesus ini, dan kita yakin bahwa keselamatan adalah di dalam Yesus. Sesuai yang telah kita baca tadi di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat. Bahwa di dunia ini keselamatan tidak ada hanya di dalam siapapun saja, kecuali hanya di dalam Yesus Kristus. Inilah Bapak Ibu kasih Tuhan yang harus kita pegang teguh. Oleh karena itu mungkin banyak orang-orang yang bimbang dan banyak orang-orang yang merasa jadi wong Kristen ora penak, enak sih kita wong sing ora Kristen kono usahane lancar, sembarangnya penak. Memang demikian Bapak Ibu kasih. Tetapi itu semua adalah merupakan satu ujian iman bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Demikian pula Yesus telah memberi contoh penderitaan Yesus luar biasa. Masuk ke kota Yerusalem, dia dianiaya, diajar dan seterusnya sampai mati, bahkan disalib di bukit Golgota. Penderitaan Yesus adalah mempunyai tujuan adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dibinasakan, melainkan boleh hidup. Oleh karena itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, renungkanlah firman Tuhan setiap saat supaya kita akan diselamatkan.
seperti saya sudah tua. Tujuan saya tidak kemana-mana, tidak ingin itu. Tujuan saya hanyalah sekali waktu akan dipanggil Tuhan, saya ingin diselamatkan. Oleh karena itu setiap saya berdoa, tidak menjadikan Tuhan itu menjadi sapam. Banyak orang berkata, oh Tuhan, saya akan tidur, tolong jaga rumah saya, lindungi saya, lindungi ternak saya, dan seterusnya. Dianggap Tuhan adalah security. Tetapi saya berdoa, memasrahkan Tuhan, saya akan istirahat. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, hanyalah Engkau yang tahu. Kami serahkan sepenuhnya jiwa dan raga saya kepada Tuhan. Ini. Sekali-kali Bapak, Ibu, jangan sekali-kali berdoa untuk memerintahkan Tuhan menjaga harta benda. Menjaga apa yang saudara miliki. Seperti orang kaya, kalau di kota itu rumahnya mewah, tapi pagarnya itu 2 meter, dikasih lincing-lincing sama saja. Takut kalau hartanya diambil orang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian Tuhan, penderitaan dan iman ini merupakan satu pilihan bagi kita masing-masing. Pilihan kita menentukan hasil akhir kita. Tuhan akan memberikan sesuatu yang terbaik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian Tuhan, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan adalah masa depan yang penuh kepastian. Masa depan yang penuh kepastian adalah hanya di dalam Yesus Kristus. Apa yang harus kita inginkan di dunia ini. Orang kaya apapun, kalau sudah meninggal, ya kekayaannya diberikan. Kalau ada HP, Anda bisa buka Facebook itu, orang kaya itu memberikan sumbangan 1 M sampai sekarang masih di polisi. Sumbangan itu dari mana uangnya? Tidak tahu. Kalau sudah meninggal harta bendanya yang miliki bukan kita, tetapi kalau kita percaya Yesus, harta benda kita di surga. Maka surga inilah menjadi satu harapan bagi kita. Kita senantiasa kelak akan menjadi warga negara surga, memiliki kedamaian, ketenangan, kesejahteraan, apapun yang Anda lakukan dalam surga menjadi satu ketenangan untuk damai sejahtera itu. Kiranya Tuhan memberkati sampai di sini firman Tuhan, tidak saya panjang lebarkan. Kamu mimbar akan kami serahkan kepada Pak Gembala. Kita akan melihat salibnya. Tuhan, mari kita bersama, kita pujian salibnya selama mulia. Haleluya. Salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus, oleh
darah Yesus. Lagi salibnya, salibnya, salibnya selama lama mulia dosaku, dosaku disetikkan oleh darah Yesus, darah Yesus. Haleluya. Kita harus percaya dosa kita Tuhan sudah ampuni. Masuk dalam doa bersama-sama. Nanti bunga pimpin dalam doa. Haleluya. Amin. Silakan duduk ya. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus berkati. Nanti kita tiap pujian ya. Wanita. Oh, enggak ada. Enggak ada latihan. Enggak ada latihan. Mak besok ya tetap ada doa ya. Ada doa dan Sabtu tetap ibadah yaitu kaum muda, Minggu anak-anak, siang ibadah raya ya. Tidak ada pujian, tidak ada latihan pujian, kita akhiri dan kita akan ya tutup dalam doa bersama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama menguatkan iman kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang sudah menderita mati salib, kami pun Tuhan mau ikut bersama-sama menderita bersama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, tapi kami boleh haleluya menerima suatu anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami bersama. Pada malam ini ya Tuhan, Engkau memberkati kebenaran firman-Mu, memberkati kami yang sudah mendengarkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mengakhiri dalam ibadah ini, kami pulang Allah menyertai, balikkan kami besok untuk berdoa bersama-sama ya Bapak. Dan sepanjang minggu ke depan ini, Tuhan selalu menyertai, memberikan suatu kekuatan yang baru ya Bapak. Terpujilah nama-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih bersama-sama kita dari tempat ini Tuhan supaya
kesehatan, pemulihan Ibu Gembala. Tuhan kiranya Engkau yang menjamah, Tuhan kiranya Tuhan Yesus yang menolongnya. Bapak, terima kasih ucapan syukur yang kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapak. Agar kami Tuhan Yesus, haleluya, melakukan persembahan yang kami kerjakan. Bapak Ibu, saudara sekalian dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita. Terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada malam ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub ada dalam kehidupan kami bersama. Kami memberkati yang sudah hadir ibadah pada malam ini ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah pada petang ini atau malam ini ya Tuhan. Haleluya. Amin. Malam Tuhan Yesus memberkati pada